Jika ditakar, kemampuan Zantai Liuli memang mengejutkan, bahkan komandan kita Mu Chen, pengetahuannya tentang semangat bertarung masih di bawahnya. Dengan skema yang dibuat Zantai Liuli, dia berhasil menahan pasukan Xuantian dengan kesombongannya memilih arai yang paling kuat. Kini dia berhasil menerobos masuk arai setelah Mu Chen. Dia juga terkejut bertemu dengan Mu Chen di dalam ruangan itu. Menerobos arai, ledakan, fluktuasi energi spiritual yang sangat besar dan dahsyat mengalir melalui awan secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Mu Chen, dan dengan ayunan kejam seperti sabit penuai, itu menyelimuti Mu Chen. Bayangan diproyeksikan ke wajah Mu Chen, tetapi dia tetap tenang dan tidak takut dengan serangan dahsyat yang masuk. Sebagai gantinya, dia menyilangkan dua jarinya dan membuat pukulan miring ke bawah. Bisikan sepertinya keluar dari mulutnya pada saat itu. Turun, meninggal dunia, ada suara robekan yang menusuk telinga di langit. Mu Chen mengangkat kepalanya sedikit, dan sinar cahaya yang indah dengan kilau eye-catching diproyeksikan ke matanya. Sinar cahaya sederhana itu berasal dari cahaya melingkar tinggi di langit dan tanpa diduga terdiri dari 5 roh pejuang yang berbeda. Itu adalah perwujudan dari kombinasi 5 roh pejuang. Mu Chen benar-benar berhasil menggabungkan 5 roh pertempuran bersama dengan ketekunannya yang kuat. Meskipun ada ketidaksempurnaan, semangat juang gabungan masih jauh lebih kuat dari kelima roh pejuang secara individu. Ledakan, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya yang indah menukik ke bawah. Sinar cahaya yang indah membombardir semangat juang hitam sesaat sebelum menyerang Mu Chen. Pada saat hantaman itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti langit, dan gelombang serangan tampak menyebar. Gelombang tetap melanda Mu Chen. Darah langsung keluar dari mulutnya, dan dia terbang kembali dalam keadaan menyesal. Namun, sudut mulutnya benar-benar bengkok seolah dia dibebaskan dari beban berat, dan dia memberi isyarat sedikit dengan jari-jarinya. Ledakan, sinar cahaya yang indah secara langsung menghancurkan cahaya spiritual hitam yang sangat besar. Langit dilukis dengan jejak yang tampak seperti jejak komet di langit. Akhirnya, itu muncul di atas Black Tortoise Fighting Spirit. Ada saat stagnasi, dan kemudian di saat berikutnya, itu menjatuhkan gelombang serangan yang menghancurkan dalam sapuan bersih. Pada saat yang sama, Black Tortoise Battle Array mengalami perubahan besar dalam gelombang pertempuran. Zantai Liuli terus bertahan di White Tiger Battle Array, dan kemudian matanya yang indah tiba-tiba tertegun sejenak. Ini karena dia menemukan bahwa pola serangan tajam dari White Tiger Fighting Spirit tampak seperti sedikit melambat dan sepertinya mulai melemah. Akhirnya merasa lelah, meskipun 4 susunan pertempuran belum menghilang, kekuatan generasi mereka tidak sempurna. Saya tahu bahwa kekuatan bertarungnya tidak dapat pulih ke puncaknya. Petik 2. Zantai Liuli tersenyum lembut, tetapi wajah cantiknya tiba-tiba menjadi serius. Dalam sekejap, tangannya yang halus berubah, dan tanpa diduga dia membuat segel tangan yang sangat aneh. Segel tangan sepertinya mengandung banyak misteri. Segel pertempuran Liuli. Saat teriakan Zantai Liuli memudar, ada bayangan besar sebening kristal di belakangnya. Bayangan besar itu juga membuat segel tangan aneh yang sama yang dilakukan Zantai Liuli dengan satu tangan. Vroom, semangat juang yang hebat berkumpul dengan liar di segel tangan Liuli Fighting Spirit. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan akhirnya, segel cahaya sepanjang 10.000 kaki muncul di bawah telapak tangan besar Liuli Fighting Spirit. Segel cahaya itu sangat aneh. Ada pola garis yang tertulis di permukaannya, dan pola garis itu tidak asing lagi. Itu tepatnya pola pertarungan yang dibuat oleh semangat bertarung. Segel cahaya ini sebenarnya terdiri dari kohesi semangat juang. Apa yang dilakukan Zantai Liuli mengejutkan banyak orang kuat. Ini karena ini pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang bisa memurnikan semangat juang sedemikian rupa. Metode ini jelas lebih indah daripada Mu Chen dan Xiao Tian, yang mengendalikan semangat juang dengan kasar. Zantai Liuli sebenarnya tahu beberapa metode sebenarnya menggunakan semangat juang. Ledakan. Namun, Zantai Liuli tidak menyadari keterkejutan akibat perbuatannya. Sebaliknya, dengan mata indahnya yang terfokus pada roh pertarungan macan putih, dia mengayunkan tangannya. Tangan besar Liuli Fighting Spirit juga mengayun ke bawah pada saat bersamaan. Segel cahaya Liuliu menembus kehampaan dalam sekejap, dan kemudian muncul di atas White Tiger Spirit dalam sekejap mata sebelum membanting tanpa henti. Ledakan,
sebelum telapak tangan terbanting, ruang di sekitar White Tiger Fighting Spirit sudah dalam keadaan hancur. Bulu White Tiger Fighting Spirit di seluruh tubuhnya berdiri, dan meraung liar. Sebenarnya ada beberapa tanda ketakutan dalam raungannya. Bang! Tapi tidak peduli bagaimana itu meraung, segel cahaya aneh itu turun sebagai represi, dan akhirnya menghantam tubuh besarnya. Boom boom. Pada saat itu, kegelapan sedang bergoyang dengan hebatnya. Di luar barisan pertempuran, semua pasukan menatap dengan kaget pada pergantian peristiwa besar dalam pertempuran di arai pertempuran macan putih dan arai pertempuran kura-kura hitam. Roh pertarungan harimau putih dan roh pertarungan kura-kura hitam, yang berada di atas angin, sekarang secara tak terduga berada dalam situasi yang mengerikan. Zantai Liuli dan Mu Chen sangat kuat, mereka benar-benar dapat memaksa semangat juang yang begitu kuat ke dalam situasi ini. Zantai Liuli tampaknya lebih terampil dari Mu Chen. Dalam hal memulai semangat juang, dia lebih baik darinya. Petik 2. Tapi apa yang dilakukan Mu Chen sangat mengesankan. Dia benar-benar dapat secara paksa menggabungkan 5 roh pejuang yang berbeda bersama-sama, yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh Zantai Liuli. Petik 2. Ini menarik, tapi tidak diketahui siapa di antara mereka yang akan menjadi yang pertama menerobos Larik. Sepertinya ini adalah pilihan terakhir mereka, menghancurkan susunan itu akan sia-sia jika mereka gagal. Petik 2. Setiap jenis gumaman menyebar di luar barisan pertempuran. Kesan mereka terguncang dari orang-orang dari semua kekuatan. Ternyata, mereka dikejutkan dengan penampilan Mu Chen dan Zantai Liuli. Baik Nine Nether dan Lord Mountain Cracker menghela nafas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat, dan kemudian mereka tersenyum pahit satu sama lain. Mu Chen mengalami begitu banyak pasang surut dalam pertempurannya, sehingga jika dia diganti dengan orang normal, mereka mungkin menderita serangan jantung karena kecemasan hanya menonton pertempuran ini. Liu Yan sedang melihat susunan pertempuran dengan serius. Dia merasa sangat marah dengan kembalinya Mu Chen, terutama ketika dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli sama-sama menunjukkan tanda-tanda menerobos Larik. Di sisi lain, Xiao Tian sangat terpukul. Dia masih tertindas dalam keadaan yang menyedihkan sementara anak buahnya terus sekarat. Memikirkan hal ini, pembuluh darah Liu Yan tidak bisa membantu tetapi berdenyut karena marah. Tapi tidak peduli betapa marahnya dia tidak bisa mengubah hasil dari susunan pertempuran. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengutuk kembalinya Mu Chen, berharap dia tidak bisa mengalahkan roh pejuang kura-kura hitam. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya terang dalam susunan Black Tortoise secara bertahap meredup. Semangat bertarung yang kejam yang bisa merobek langit dan bumi juga mulai memudar perlahan, seperti air pasang surut. Semua tatapan langsung mengarah padanya. Cahaya memudar. Roh pertarungan kura-kura hitam tetap berdiri di lautan semangat juang. Itu sama sekali tidak menggerakkan tubuh besarnya dan seperti batu. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat Black Tortoise Fighting Spirit yang masih hidup, mereka muram, tapi mereka tidak merasa putus asa. Sebaliknya, mereka justru terkejut. Ini karena ada retakan besar mulai menyebar di tubuh roh kura-kura hitam. Semangat juang yang agung merembes keluar dari celah-celah itu. Retak. Retakan itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam 10 detik, mereka benar-benar menyebar ke seluruh tubuh besar roh pertarungan kura-kura hitam. Ledakan. Ketika retakan tidak bisa menyebar lagi, Black Tortoise Fighting Spirit akhirnya mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuh besarnya tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan terkejut. Lautan semangat juang di bawah Black Tortoise Fighting Spirit juga lenyap sepenuhnya saat meledak. Lingkungan yang gelap menjadi sunyi lagi, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika Black Tortoise Fighting Spirit hilang, wajah Mu Chen dengan cepat menjadi pucat, dan darah keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa lagi berdiri di atas kakinya sendiri karena kekuatan spiritual di tubuhnya melemah. Cahaya melingkar di langit juga menghilang. Tentara dari 5 pasukan memiliki ekspresi kelelahan, dan semangat juang yang mengelilingi mereka bahkan tidak setengah dari kekuatan penuhnya. Meskipun roh pertarungan kura-kura hitam berhasil dikalahkan, 5 pasukan telah membayar harga tinggi untuk mencapai kesuksesan itu. Mu Chen menyeka darah dari sekitar mulutnya. Berkat kegagahan tubuh naga dan Phoenix-nya yang sebanding dengan binatang ilahi, lukanya sembuh dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat di mana Black Tortoise Fighting Spirit meledak. Dia melihat bahwa ruang gelap di sana tiba-tiba berputar dan secara bertahap membentuk gerbang ruang angkasa hitam. Hanya ada kegelapan di dalam gerbang,
yang membuat orang takut. Namun, ketika Mu Chen melihat gerbang hitam, cahaya yang menyilaukan keluar dari matanya. Dia hanya ragu sejenak sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berubah menjadi cahaya yang langsung terbang menuju gerbang hitam. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang, tujuannya untuk mendapatkan warisan Kaisar Arai Langit telah memotivasi dia untuk sampai ke tahap ini. Karena itu, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Namun, Mu Chen memang memiliki rencana cadangan, karena dia tidak memerintahkan prajuritnya untuk mengikutinya. Dia diam-diam menginstruksikan mereka untuk memberitahu penguasa lain di luar untuk secara paksa menerobos susunan pertempuran jika ada yang tidak beres. Dari pemahaman Mu Chen, meskipun mereka tidak dapat melihat dunia luar, 9 neter dan yang lainnya masih dapat mengamati hal-hal yang terjadi di dalam susunan pertempuran. Saat Mu Chen bergegas menuju gerbang hitam, seruan terdengar di luar deretan pertempuran. Mu Chen benar-benar berhasil menerobos lari. Gerbang itu pasti merupakan jalan masuk ke bagian terdalam dari reruntuhan kematian. Petik 2. Ini seharusnya menjadi tempat warisan Kaisar Arai Langit berada, jadi Mu Chen yang akan mengambilnya. Gerbang hitam juga muncul di White Tiger Butter Arai. Baik Zantai Liuli dan Mu Chen berhasil memecahkan arai secara bersamaan. Petik 2. Saat orang-orang berseru, roh pertarungan macan putih juga hancur pada saat yang sama, meninggalkan gerbang hitam di tempatnya. Saat gerbang gelap muncul, Zantai Liuli bergegas ke arahnya hampir tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, dia dan Mu Chen benar-benar berlari ke gerbang gelap pada saat yang sama. Mereka berdua menghilang dari dua susunan pertempuran secara bersamaan. Kolaborasi yang rapuh. Saat tubuh Mu Chen bergegas ke gerbang gelap yang besar, dia bisa dengan jelas merasakan kegelapan memudar seperti air pasang. Di sisi lain gerbang, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan warna merah tua. Bumi dan langit diwarnai dengan warna mahoni. Tanah ditusuk dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya dan ditutupi bekas luka yang mengancam. Jelas bahwa pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di sini. Saat Mu Chen memasuki dunia merah tua, tubuhnya segera tegang. Cahaya keunguan keemasan bersinar di bahunya, dan lukanya dengan cepat sembuh. Karena tubuhnya sekuat binatang dewa, tingkat cedera ini jelas bukan ancaman nyata bagi Mu Chen. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul di sekitar Mu Chen. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, tepat ketika dia ingin melangkah maju, wajahnya berubah muram. Dia telah melihat sesuatu yang berkilauan di ruang sebelah kanannya. Segera, sosok ramping muncul dari ruang yang terdistorsi. Keduanya saling berhadapan. Saat mata mereka terkunci, mereka berdua terkejut sesaat. Dengan ekspresi kaget di wajah mereka berdua mundur beberapa langkah. Mu Chen, sosok menawan itu berteriak kaget, wajahnya yang elegan dicat dengan keterkejutan. Jelas sekali melihat Mu Chen di sini telah menyambarnya seperti kilat. Oh, halo, Nona Zantai. Mengatasi kejutan awalnya, Mu Chen dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Zantai Liuli dengan senyum setengah hati. Ketika dia melihat senyum di wajah Mu Chen, dia juga memaksakan senyum. Matanya berkilauan, menyembunyikan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Dia jelas tidak mengharapkan Mu Chen muncul dari arai pertempuran 4 spiritual pada saat yang sama dia lakukan, tiba di sini setelah lulus ujian. Bagaimana mungkin Mu Chen ini bisa menang atas roh pertempuran kura-kura hitam, terutama dengan hanya 5 tentara kain tek? Memikirkan hal ini, Zantai Liuli tidak bisa menahan tinjunya dan menggigit bibirnya. Oh, sepertinya Nona Zantai terkejut karena aku ada di sini. Melihat Zantai Liuli, Mu Chen berbicara dengan senyum tipis. Menyilangkan lengannya, dia menatap Zantai Liuli dengan menggoda. Sebelumnya, Zantai Liuli jelas telah menipu semua orang. Jika bukan karena upaya putus asa Mu Chen untuk secara paksa menggabungkan kekuatan 5 roh pejuang, dia tidak mungkin keluar dari arai. Jika Zantai Liuli bisa merebut keuntungan, mereka akan memberikannya secara gratis. Tuan Mu Chen benar-benar mampu, karena menerobos arai pertempuran kura-kura hitam bukanlah keajaiban. Zantai Liuli melangkah mundur 2 langkah, berbicara dengan senyum paksa. Sekarang, tentara Liulinya belum tiba, dan dia baru saja mencapai level penguasa kelas 4. Bagi Mu Chen, yang telah mengalahkan Fang Yi dengan kekuatannya sendiri, kekuatannya jelas tidak menimbulkan ancaman nyata. Tanpa pasukannya, Zantai Liuli tidak memiliki sarana untuk melawan Mu Chen. Dia tidak seperti Mu Chen,
yang tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan roh pertempuran, tetapi juga memiliki keterampilan yang tajam untuk budidaya energi spiritual. Nona Zantai benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang lain, kata Mu Chen dengan senyum tipis. Mendengar ini, Zantai Liuli hanya bisa tertawa getir. Akhirnya, dia berhenti berbelit-belit. Perburuan besar seharusnya penuh dengan tipu daya dan persaingan. Selain itu, kami, Paviliun Ilahi, adalah musuh wilayah Daluo. Petik 2. Kejujuran Zantai Liuli sedikit mengejutkan Mu Chen. Dia menyipitkan matanya. Jadi itu berarti kamu tidak ragu tentang apa yang akan aku lakukan. Padamu, kami adalah musuh. Bahkan jika kamu membunuhku di sini, tidak ada yang aneh dalam hal itu, kata Zantai Liuli dengan tenang. Oh benarkah? Mata Mu Chen terfokus pada tatapan dingin, niat membunuh yang tidak jelas melonjak di dalamnya. Zantai Liuli dapat dianggap sebagai ancaman berbahaya, setidaknya setelah dia mendapatkan kembali kendali atas tentara Liuli. Dalam hal ini, Mu Chen, bahkan dengan kekuatan 5 pasukan, akan mengalami kesulitan besar dalam menghadapinya. Mata Zantai Liuli turun sedikit. Dia berbicara dengan nada tenang. Tapi, alih-alih membunuhku, warisan Kaisar Arai Langit seharusnya menjadi hal yang paling kau inginkan. Saya lebih paham dengan situasi di sini. Jadi, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, peluang Anda untuk mendapatkan warisan mungkin lebih tinggi. Petik 2. Kerja sama. Sekarang Anda ingin saya mempercayai Anda. Selain itu, jika aku membunuhmu, bukankah tidak akan ada orang lain yang harus aku lawan untuk mendapatkan warisan? Mu Chen mengejek. Perangkap dan kejadian aneh berlimpah di relik kematian. Tuan Mu Chen, berhati-hatilah seperti Anda pasti tidak mengira akan mudah untuk mendapatkan warisan Kaisar Arai Langit. Meskipun kita telah menerobos barisan, siapa yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa ancaman sebenarnya tidak dimulai sekarang? Petik 2. Zantai Liuli tersenyum tipis, kepercayaan diri tampaknya telah kembali ke matanya. Dia mengangkat wajahnya yang elegan, menatap Mu Chen, lalu berkata, dari apa yang aku tahu, Tuan Mu Chen adalah orang yang menentukan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, Anda akan melakukannya sejak lama, daripada hanya mengoceh. Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu menatap Zantai Liuli dengan samar. Dia terpana dengan kekaguman, karena sikap dingin dan kecerdasan Zantai Liuli benar-benar di luar harapannya. Dia terkejut karena dia benar tentang tanah asing ini, yang juga menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati dan gelisah. Meskipun dia telah menembus susunan pertempuran, dia masih bisa merasakan, untuk alasan yang tidak diketahui, bahwa itu bukanlah hal yang paling berbahaya di dalam relik kematian. Zantai Liuli lebih akrab dengan daerah tersebut, dan dia juga memiliki kekuatan yang signifikan. Karena itu, melihat bahwa dia bisa membantu, dia tidak berusaha untuk menghancurkannya dengan segera, ketika dia pertama kali melihatnya. Jika Anda ingin berkolaborasi, beri saya sesuatu untuk meyakinkan saya bahwa saya dapat mempercayai Anda. Rasa dingin di mata Mu Chen berangsur-angsur berkurang, tapi matanya masih terkunci pada mata Zantai Liuli. Zantai Liuli menggigit bibirnya. Kemudian, setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, intuisimu benar. Hanya mengatasi susunan pertempuran tidak akan memberi kita jalan yang mudah menuju warisan. Dari info yang saya peroleh, ini mungkin tempat paling berbahaya di dalam relik kematian. Petik 2. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius. Dia mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Tidak hanya pasukan 4 spiritual diserang oleh energi jahat, tapi begitu juga Kaisar Arai Langit dalam perang besar. Jadi, yang paling berbahaya di sini adalah Kaisar Arai Langit. Petik 2. Ekspresi Zantai Liuli berubah serius, lalu dia berkata, karena energi jahat di dalam dirinya, tubuhnya masih terjaga. Jika saya benar, dia pasti ada di kedalaman, menunggu kedatangan kita. Petik 2. Maksudmu, setelah menerobos barisan pertempuran, kita telah memasuki tanah kematian. Mu Chen mencibir. Jika apa yang dikatakan Zantai Liuli benar, Kaisar Arai Langit telah diserang oleh energi jahat dan kehilangan kewarasannya. Jadi, dia bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Namun, Zantai Liuli, mengetahui hal ini, masih memilih untuk masuk. Apakah dia sudah gila? Saya memilih untuk masuk karena ada peluang yang bisa saya manfaatkan. Zantai Liuli memahami kecurigaan Mu Chen, jadi dia menjelaskan alasannya dengan tenang,
Ketika Kaisar Arai Langit diserang oleh energi jahat, dia menyiapkan susunan pertempuran untuk menekan dirinya dan roh jahat di dalam dirinya di dalam relik kematian. Dengan cara ini, dia mencegah roh jahat membuat malapetaka dengan tubuhnya. Jika kita bisa mencapai kedalaman dan mengaktifkan susunan pertempuran itu, kita bisa menekan roh jahat itu. Kemudian, ketika Sky Arai Emperor mendapatkan kembali kewarasannya yang tersisa, kita bisa mendapatkan warisannya dari tangannya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-katanya, Mu Chen bisa merasakan bahwa Zantai Liuli sepertinya tidak berbohong. Nyatanya, dia merasakan ada kebenaran dalam kata-katanya. Tentu saja, Mu Chen secara alami masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Setelah beberapa pertemuan, Mu Chen sudah memahami sifat licik Zantai Liuli yang seperti rubah. Bagaimana kita mengaktifkan Battle Array? Mata Mu Chen bersinar, langsung menanyakan pertanyaan paling penting padanya. Saya kebetulan menemukan sebuah gulungan kuno yang ditinggalkan oleh Sky Arai Emperor. Metode aktivasi dicatat dalam gulungan. Karena itu, hanya saya yang dapat mengaktifkannya. Zantai Liuli berbicara tanpa sedikit pun keraguan. Maksudmu aku tidak punya pilihan selain mendapatkan bantuanmu, jika aku ingin mendapatkan warisan. Mu Chen bertanya sambil tertawa. Itu adalah fakta. Zantai Liuli mengangguk, mengabaikan nada mengejek dalam tawa Mu Chen. Dia kemudian berkata, jangan pernah berpikir untuk menanyakan metodenya. Saya tidak akan menyerahkannya, bahkan jika Anda membunuh saya. Satu-satunya situasi menang-menang yang mungkin terjadi di sini, adalah jika Anda memilih untuk bekerja sama dengan saya. Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya untuk fokus pada Zantai Liuli. Dia membalas tatapannya, tidak mundur 1 inci pun. Setelah mengunci mata sebentar, Mu Chen menarik kembali pandangannya, lalu terdiam sesaat. Kemudian dia mengangguk, berkata, ayo lakukan seperti yang kamu sarankan. Tapi, izinkan saya mengatakan ini, jika saya melihat sesuatu yang aneh tentang Anda, saya akan segera mengambil hidup Anda. Jangan berpikir kamu adalah jodohku. Dengan kemampuanmu yang terbatas, dan keberadaanmu tanpa tentara Liuli, membunuhmu semudah membalik telapak tanganku. Petik 2. Di akhir pidatonya, niat membunuh yang sengit bisa terdengar di suara Mu Chen. Zantai Liuli merasakan niat membunuh, tetapi tetap tenang dan tidak takut, hanya tersenyum dengan elegan. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang kecil dan indah, berkata, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Mu Chen tersenyum tipis, lalu menjabat tangannya. Saat itulah terjalin kolaborasi di antara mereka. Tapi, sejauh mana kepercayaan mereka dalam kolaborasi ini, hanya mereka berdua yang tahu. Kaisar Arai Langit, keheningan meresap di antara langit merah gelap dan bumi, dan tidak ada jejak kehidupan yang bisa dirasakan. Seolah-olah negeri itu sudah mati, dan kesunyian yang mematikan seolah-olah telah dimulai ribuan tahun yang lalu dan berlanjut hingga hari ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada embusan angin bertiup melewati dunia yang sunyi dan mematikan, dan ada 2 aliran cahaya di langit yang jauh. Akhirnya, mereka terbang melintasi langit dalam sekejap mata. Dengan kemunculan kedua aliran cahaya tersebut, keheningan antara langit dan bumi akhirnya pecah, dan fluktuasi muncul di atmosfer yang menekan. Kedua aliran cahaya ini, secara alami, adalah Mu Chen dan Zantai Liuli, yang telah menyusup ke tempat itu. Keduanya telah memutuskan untuk membentuk aliansi sementara. Lagi pula, di negeri asing ini, keduanya berjaga-jaga dan ketakutan. Jika mereka bisa bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Namun, tidak ada banyak percakapan saat mereka bergegas masuk. Mu Chen tidak mengambil inisiatif untuk mengobrol, melainkan tetap di belakang Zantai Liuli, membiarkannya memimpin jalan. Rupanya, meski keduanya telah memilih untuk bekerja sama, dia tetap berhati-hati dan tidak mempercayai Zantai Liuli dengan sepenuh hati. Keduanya bergegas dalam diam selama sekitar 10 menit atau lebih. Saat Zantai Liuli berangsur-angsur melambat, wajahnya yang cantik menjadi semakin serius. Merasa dia melambat, mata Mu Chen melihat jauh ke kejauhan, dan kemudian ekspresinya sedikit terkejut. Di kejauhan, dunia merah gelap yang semula secara bertahap semakin gelap. Area gelap tampak seperti penjara tanpa dasar. Di ruang seperti lubang hitam, alas batu bisa dilihat. Di atas alas batu itu, sepertinya ada sosok yang samar-samar. Aura penindasan yang kuat terpancar dari sosok itu dan secara bertahap memenuhi seluruh ruang. Mu Chen dan Zantai Liuli berhenti pada saat yang sama, tidak masuk,
melainkan menatap ke area gelap dan sosok samar di atas alas batu. Saya telah menunggu ribuan tahun, dan akhirnya, generasi berikutnya telah datang. Suara serak dan kuno datang dari area gelap. Kegelapan di sana sedikit berfluktuasi, dan sosok buram di atas alas batu juga mengangkat kepalanya perlahan. Itu adalah wajah pucat dan lapuk, jejak waktu terlihat di wajahnya. Matanya kosong tetapi tampak bersinar ketika dia melihat Mu Chen dan Santai Liuli. Aku adalah Kaisar Arai Langit. Kalian berdua bisa menerobos arai pertempuran 4 spiritual yang telah saya tinggalkan, jadi Anda harus memiliki potensi untuk mengendalikan niat bertarung. Tekadku segera menghilang, tapi warisanku akan diserahkan kepada mereka yang ditakdirkan untuk itu, kata sosok kabur itu dengan suara serak. Kekuatannya sepertinya memudar, dan kemudian dia melambai dengan lemah dan berkata, "Maju, kalian berdua." Ketika mereka mendengar ini, tatapan Mu Chen dan Santai Liuli berkedip, tetapi yang mengejutkan, keduanya tidak bergerak. Mereka hanya menatap Kaisar Arai Langit. Melihat bagaimana keduanya tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dalam menerima warisan, wajahnya yang kaku tampak berhenti, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersandar perlahan pada alas batu, dan tubuhnya menjadi semakin lemah, seolah-olah pikirannya akan memudar. Namun, Mu Chen dan Santai Liuli tetap terpaku di tempat mereka. Sosok itu terdiam, dan dunia menjadi sunyi lagi, suasana kaku yang aneh menyelimuti area. Keheningan berlangsung selama 10 menit, 20 menit. Santai Liuli menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dia memandang Mu Chen, tetapi yang terakhir dengan lembut menggelengkan kepalanya tanpa terasa, jadi dia hanya bisa menahan kecemasan di hatinya. Seiring waktu mulai berlalu lagi, sosok di atas alas batu, yang matanya tertutup lemah, membuka matanya yang cekung dengan keras. Cahaya jahat di matanya seketika meledak, dan kejahatan yang mengganggu memutar wajahnya saat dia memelototi keduanya dengan kejam. Suaranya yang tajam penuh dengan amarah, "Kalian berdua anak nakal memang sabar." Mendengar suaranya, Mu Chen dan Santai Liuli menghela nafas lega. Yang pertama tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar membosankan, bahkan memainkan trik semacam ini." Pech, setelah mendengar ini, Santai Liuli tidak bisa menahan tawa pelan. Mata indahnya melirik Mu Chen. Roh jahat yang cukup mampu untuk menyerang tubuh Sky Arai Emperor mirip dengan anak kecil yang membuat ulah, menurut perkiraan Mu Chen. Sky Arai Emperor memelototi Mu Chen dengan jahat. Wajahnya yang kaku dan seperti tengkorak berkedut saat dia berkata dengan dingin, "Bahkan semut lebih unggul dari bocah penguasa kelas 4 sepertimu. Beraninya kau bertindak begitu, sombong di depanku." Petik 2. Mu Chen tetap tenang dan berkata, "Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, Anda sudah menyingkirkan saya, jadi mengapa Anda masih membuang waktu untuk mengatakan omong kosong dengan saya?" Sky Arai Emperor memelototi Mu Chen dan kemudian dia mencibir. "Ada orang yang berhati-hati di sini, tapi jika Anda ingin menundanya, silakan buang waktu. Saya telah bertahan selama ribuan tahun, mengapa saya masih peduli dengan waktu? Jika Anda ingin mendapatkan warisan orang itu, saya khawatir Anda mengalami delusi. Kamu harus menyingkirkan aku dulu." Petik 2. Mu Chen tidak memperhatikannya, tetapi melihat ke arah Santai Liuli dan bertanya, "Di mana susunan pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Arai Langit yang Anda sebutkan?" Sky Arai Emperor tampaknya diambil alih oleh roh jahat, dan meskipun Mu Chen tidak yakin berapa banyak kekuatan yang dia tinggalkan, dia tidak akan pernah dengan mudah memasuki area gelap. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk menyingkirkan orang ini adalah dengan mengandalkan susunan pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Arai Langit. Santai Liuli mengamati lingkungan tetapi sesaat kemudian, dia mengerutkan alisnya dengan cemberut karena dia tidak dapat menemukan bahkan setengah jejak susunan pertempuran. Apakah susunan pertempuran dihancurkan olehnya? Santai Liuli mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menepis gagasan itu. Jika susunan pertempuran telah dihancurkan, roh jahat tidak akan menggunakan tipuan seperti itu sama sekali tetapi akan langsung melenyapkannya. Tatapan Santai Liuli berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melihat ke area gelap. Dengan lambaian tangannya, segera energi spiritual memunculkan embusan angin yang menyapu, hanya untuk melihat bahwa di bawah area gelap, gas hitam terlempar. Dengan gas hitam menyebar, pemandangan di bawah ini juga terungkap dengan jelas kepada Mu Chen dan Santai Liuli. Segera, tatapan keduanya terfokus. Di bawah area gelap, ada sekitar 10.000 tentara. Namun,
Tentara tersebut sepertinya telah menjelma menjadi patung. Tubuh mereka yang tidak bergerak ditutupi dengan bercak hitam tetapi mereka memancarkan aura pembunuh. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih ada. Tentara yang kuat. Zantai Liuli memuji dengan lembut. Itu bukan patung batu. Dia memperhatikan bahwa meskipun tentara memiliki penampilan seperti batu, ekspresi mereka bukannya tanpa emosi. Pasukan ini mungkin adalah pasukan penjaga terkuat di bawah komando Sky Arai Emperor. Setelah dia diserang oleh roh jahat, pasukan penjaga ini membatu diri mereka sendiri dan berubah menjadi patung batu, membentuk barisan pertempuran, mencoba membunuh roh jahat di dalam tubuh. Petik 2. Zantai Liuli menghela nafas. Kami beruntung bahwa pasukan penjaga ini tidak berada dalam pertempuran arai pertempuran 4 spiritual sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika susunan pertempuran telah melemah selama bertahun-tahun, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kami hancurkan. Mu Chen mengangguk dan melihat dengan hati-hati ke tentara batu. Tatapannya tiba-tiba berkedip ketika dia melihat bahwa tampaknya ada puluhan ribu sinar cahaya abu-abu bersinar dari mahkota tentara batu. Cahaya abu-abu melewati area gelap dan sepertinya berkumpul di bawah alas batu tempat Kaisar Arai Langit berada. Tampaknya itu karena cahaya abu-abu sehingga Kaisar Arai Langit tidak bisa meninggalkan area gelap. Di daerah gelap itu, Kaisar Arai Langit melihat bahwa Zantai Liuli telah menemukan tentara batu yang tersembunyi. Wajahnya yang kaku berubah, dan matanya yang jahat mulai berubah menjadi ganas. Hanya kalian berdua bocah yang juga bisa mengaktifkan susunan pertempuran yang ditinggalkan orang itu. Sky Arai Emperor mencibir, suaranya penuh dengan sarkasme. Dengan kekuatan Mu Chen dan Zantai Liuli, jika dia berada di masa kejayaannya, dia akan melenyapkan mereka dengan satu nafas, jadi dia meremehkan mereka sepenuhnya. Nona Zantai, aku khawatir aku harus bergantung padamu mulai sekarang. Mu Chen memandang Zantai Liuli dan tersenyum. Zantai Liuli mengangguk lembut, mengepalkan tinjunya. Kilatan cahaya muncul, dan segel batu kasar muncul di tangannya. Segel batu itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi permukaannya memiliki pola yang aneh. Mu Chen akrab dengan pola-pola ini, karena itu adalah simbol pertempuran. Mu Chen juga menemukan bahwa ketika Zantai Liuli mengeluarkan segel batu ini, area gelap di bawah tentara batu sepertinya mengeluarkan suara getaran. Tuanmu, segel batu ini dapat mengaktifkan pasukan batu ini, tetapi untuk mengaktifkan segel batu ini akan membutuhkan energi spiritual yang cukup besar, yang mungkin tidak dapat saya lakukan sendiri, jadi saya harap tuanmu dapat membantu dalam hal ini juga. Zantai Liuli tersenyum. Mu Chen menatap Zantai Liuli dengan dalam. Wanita itu juga berhati-hati karena dia tampaknya khawatir dia tidak akan dapat bersaing dengannya setelah dia menghabiskan energi spiritualnya, itulah sebabnya dia merencanakan agar mereka melakukan ini bersama. Namun, Mu Chen tidak keberatan dengan ini, karena yang paling penting adalah menyingkirkan Kaisar Arai Langit, sehingga dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Segel batu digantung di antara telapak tangan mereka, dan di saat berikutnya, kekuatan besar mengalir dari telapak tangan mereka, dengan cepat menyatu dengan segel batu kuno. Berdengung. Dan ketika dua aliran energi spiritual mengalir masuk, segel batu itu berdengung dan bergetar, dan simbol pertempuran yang redup berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Terlebih lagi, ketika segel batu menjadi terang, tentara batu di bawah area gelap, yang matanya telah tertutup selama ribuan tahun, terbangun sedikit demi sedikit. Di atas alas batu, ekspresi Sky Arai Emperors berubah dengan keras. Kepercayaan berdengung. Di bawah kegelapan, ribuan pasukan patung batu, bersama dengan segel batu bercahaya di telapak tangan Mu Chen dan Zantai Liuli, membuka mata mereka. Mata ini telah tertutup selama ribuan tahun. Ledakan. Pada saat mereka membuka mata mereka, sepertinya dunia merah bergetar, dan niat bertarung yang mengerikan yang tak terlukiskan meluncur seperti gelombang yang kacau. Tampaknya mengamuk di seluruh dunia. Niat bertarung setajam tombak, rasanya seperti bisa menembus langit dan bumi. Faktanya, itu lebih intens daripada pasukan manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Menurut ekspektasi Mu Chen, di masa kejayaan tentara, tidak ada penguasa di bawah penguasa bumi yang bisa bersaing dengan mereka. Bersama dengan susunan pertempuran Kaisar Arai Langit, bahkan jika pasukan ini bertemu dengan karakter yang kuat seperti penguasa bumi, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan mereka dengan gagah berani. Jika dibandingkan dengan 10.000 tentara-tentara batu, bahkan 1 juta dari 9 pengawal neter bukanlah tandingan mereka.
Fakta ini hanya menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kedua belah pihak. Ketika tentara batu diaktifkan oleh Mu Chen dan Zantai Liuli, ekspresi Kaisar Arai Langit di atas alas batu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Mata cekungnya melonjak tajam, dan tatapannya sepertinya bisa memisahkan mereka. Kalian berdua bocah. Sky Arai Emperor menggeram, saat dia tiba-tiba bangkit dari alas batu. Saat dia melakukan ini, kegelapan menyapu tubuhnya dan sosoknya meledak menjadi cahaya hitam. Mendering. Namun, tepat ketika sosok itu meluncur keluar 100 kaki dari alas batu, suara rantai besi bergemerincing di bawahnya. Sosoknya tiba-tiba berhenti, karena hantaman yang kuat membuatnya terhuyung-huyung. Mu Chen dan Zantai Liuli melirik ke arahnya. Ada 4 rantai abu-abu yang melilit tungkai Kaisar Arai Langit. Rantai itu berwarna abu-abu dan hitam, dan ditutupi dengan simbol pertempuran, yang awalnya redup. Namun, dengan kebangkitan tentara batu di bawah, simbol pertempuran di rantai secara bertahap menjadi cerah. Saat simbol pertempuran di rantai menjadi semakin terang, rantai tersebut menarik Sky Arai Emperor kembali ke alas batu, sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, jeruk nipis jatuh di atas alas batu, secara tak terduga memperlihatkan pola padat simbol pertempuran kompleks yang juga mulai bersinar lebih terang. Dasar sialan, Anda telah mati selama ribuan tahun, dan Anda masih ingin menjebak saya. Kaisar Arai Langit menggeram, wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia berteriak ke langit, saat sejumlah besar gas hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Gas hitam itu sangat kental, seperti tinta, dan dimanapun ia bersentuhan, bahkan ruang di sekitarnya menjadi berkarat dan retak. Gas hitam pekat meresap ke segala sesuatu di sekitarnya dengan aura yang kuat dan jahat. Dalam menghadapi serangan balik Kaisar Arai Langit, kekuatan seret dari rantai simbol pertempuran juga dilawan dengan paksa. Sementara itu, gas hitam lengket menyebar ke rantai, mulai merusak simbol pertempuran di atasnya. Saat simbol pertempuran di rantai secara bertahap merusaknya, Kaisar Arai Langit berjuang, sedikit demi sedikit, keluar dari kegelapan. Sementara itu, dia menatap keduanya dengan mata kosong dan ganas, sepertinya berniat untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Setelah melihat keuletan orang ini, ekspresi Mu Chen dan Zantai Liuli berubah secara drastis. Tuan Mu Chen, jangan menunjukkan belas kasihan. Lakukan yang terbaik untuk mengaktifkan energi spiritual. Setelah kita membiarkan Kaisar Arai Langit keluar dari zona penindasan susunan pertempuran tidak akan berfungsi lagi. Kata Zantai Liuli mendesak. Mu Chen mengangguk dengan serius. Meskipun dia tidak benar-benar mempercayai Zantai Liuli, dia benar-benar mengerti bahwa, jika Kaisar Arai Langit benar-benar keluar dari ruang lingkup penindasan, tidak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mu Chen memutar telapak tangannya, lalu memberikan pukulan. Tiba-tiba, energi spiritualnya menyembur keluar seperti arus pasang, mengalir ke segel batu. Di sampingnya, Zantai Liuli yang tidak lagi ragu, juga menuangkan energi spiritualnya ke dalam segel batu. Berdengung. Dengan keduanya bekerja bersama dengan semua kekuatan mereka, kecepatan getaran segel batu tumbuh semakin cepat. Cahaya yang mekar di atasnya juga menjadi semakin menyilaukan dan cerah. Mengaum. Ketika segel batu berubah, tampaknya pasukan itu juga terdorong, karena mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan menggelegar. Raungan itu menyebabkan dunia bergetar hebat. Ledakan. Jatuh. Keinginan bertarung yang semakin besar melonjak dari tubuh mereka, menyebabkan getaran. Cahaya yang awalnya dipancarkan dari tubuh mereka, juga berkembang pesat saat ini. Itu akhirnya berubah menjadi 10.000 berkas cahaya abu-abu, yang merupakan pemandangan yang cukup spektakuler. Pancaran cahaya kemudian menyapu langit dan akhirnya berhasil mencapai arena gelap, di mana mereka kemudian menuangkannya ke alas batu. Pada saat itu, 4 simbol pertempuran rantai besi yang mengikat Kaisar Arai Langit menjadi lebih kuat dan lebih aman. Dentang. Rantai bergetar, gemetar, lalu perlahan menarik Sky Arai Emperor ke arah alas batu. Kamu brengsek. The Sky Arai Emperor meraung dengan marah. Matanya merah darah, dan dia memelototi mereka berdua, menggeram, hari ini, aku akan membuat kalian berdua menjadi abu. Ledakan. Setelah suara raungan terdengar, cairan hitam mulai menetes di matanya. Cairan itu tampaknya memiliki kehidupan sendiri, karena perlahan menggeliat di wajahnya. Kemudian, akhirnya, dia tampak berubah menjadi rune hitam yang sangat aneh. Rune itu menakutkan dan jahat. Itu tampak seperti seringai menangis,
yang, bersamaan dengan wajah bengkok Kaisar Arai Langit, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Dentang. Dengan munculnya rune jahat, kekuatan Sky Arai Emperor melonjak. Dia kemudian berjalan dengan susah payah ke depan, melangkah ke dalam kehampaan dan menuju ke kegelapan. Setelah melihat ini, Mu Chen dan Zantai Liuli mengertakkan gigi, lalu terus mengaktifkan energi spiritual mereka. Ledakan, jatuh, fluktuasi yang sangat bergejolak terus-menerus menyebar ke seluruh ruang. Mu Chen dan Zantai Liuli tidak berani bersantai sama sekali, menggunakan sekuat tenaga. Kaisar Arai Langit jelas tidak ingin melepaskan kesempatan bagus ini untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya. Sky Arai Emperor mengaktifkan kekuatannya dengan gila-gilaan, mencoba untuk melawan niat bertarung besar-besaran yang sekarang melonjak dari Stone Army di bawah. Dia memelototi Mu Chen dan Zantai Liuli, menggeram dengan ganas, kamu hanyalah dua semut yang lemah. Saya tidak percaya bahwa energi spiritual Anda dapat bertahan lama. Petik 2. Ini juga cerdas, karena dia tahu bahwa kekuatan Mu Chen dan Zantai Liuli terbatas. Jadi, bahkan jika mereka memiliki kekuatan segel batu, jumlah energi spiritual yang dikonsumsi sangat menakutkan, yang berarti Mu Chen dan Zantai Liuli tidak akan dapat bertahan lama. Mendengar suaranya, hati Mu Chen dan Zantai Liuli tenggelam, karena mereka sangat menyadari keadaan mereka sendiri. Itu seperti yang dikatakan Kaisar Arai Langit, mereka tidak bisa bertahan lama. Jika kalian berdua ingin mendapatkan warisan orang itu, tidak perlu mati bersamaku. Selama Anda membiarkan saya keluar, saya dapat bersumpah bahwa warisan akan diserahkan. Tapi, bagaimanapun, warisan ini hanya bisa didapatkan oleh satu orang. Jadi, di antara kalian berdua, siapa yang mau? Sky Arai Emperor tiba-tiba tersenyum, suaranya yang kasar menjadi lebih lembut. Tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli keduanya melintas. Kemudian, Mu Chen segera tertawa dan berkata, mengapa kamu menggunakan metode yang ceroboh untuk mencoba membuat kita berbalik melawan satu sama lain? Iman tidak ada artinya bagi Anda roh-roh jahat. Jadi, jika kami membebaskanmu, saya khawatir hal pertama yang akan kamu lakukan adalah mencoba menghancurkan dan memutilasi kami. Petik 2. Zantai Liuli juga terkekeh, lalu berkata, kata yang bagus, Tuan Mu Chen. Saya sangat setuju. The Sky Arai Emperor melihat bahwa dia telah gagal membuat mereka melawan satu sama lain, tetapi justru ironisnya menyebabkan keduanya bernyanyi lebih serempak. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat ganas, saat dia memandang keduanya dengan kebencian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian dengan putus asa memicu gas hitam tebal, merusak rantai simbol pertempuran dengan gila. Kedua belah pihak, seperti memainkan permainan tarik tambang yang menakutkan, menemui jalan buntu. Zantai Liuli melihat situasi jalan buntu, mengatupkan giginya. Kemudian dia berkata, Tuan Mu Chen, ini bukanlah cara untuk melanjutkan. Kita harus memaksa roh jahat kembali ke alas batu itu, sehingga kita kemudian dapat sepenuhnya mengaktifkan susunan pertempuran untuk memusnahkan roh jahat. Kemudian, kita bisa membangkitkan sisa-sisa tekad Kaisar Arai Langit, sehingga kita bisa mendapatkan warisan. Apakah kamu mempunyai rencana? Mu Chen juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa itu akan sangat merugikan mereka, jika kebuntuan ini terus berlanjut, tetapi sepertinya tidak ada alternatif lain. Zantai Liuli terdiam sesaat, lalu langsung berkata, aku punya cara untuk meledakkan dan meledakkan kekuatan segel batu dalam waktu yang sangat singkat. Jika seseorang dapat menyerang roh jahat secara langsung untuk mengalihkannya dari rantai simbol pertempuran, maka kita dapat bekerja sama untuk menyeretnya kembali ke alas batu. Petik 2. Mu Chen mendengar kata-katanya dan mengerutkan kening lebih dalam. Dia menoleh ke Zantai Liuli. Menurutnya, seseorang harus menghadapi Kaisar Arai Langit secara langsung, yang tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, terutama dengan kekuatan mereka yang terbatas. Bagaimanapun, mereka mungkin benar-benar dilenyapkan oleh Kaisar Arai Langit dalam konfrontasi langsung seperti itu. Kecuali, ini adalah adegan yang ingin dilihat Zantai Liuli terjadi. Di bawah tatapan Mu Chen yang berkedip-kedip, Zantai Liuli mengangkat pipinya yang indah untuk melihat langsung ke arahnya. Tidak ada jejak perasaan bersalah di matanya. Zantai Liuli dengan tenang berkata, saya menyarankan ini karena keadaan, tetapi jika Tuan Mu Chen berpikir bahwa Liuli bermaksud menyakiti Anda, maka perlakukan seperti saya tidak mengatakan apa-apa. Mu Chen memperhatikan mata seperti air Zantai Liuli untuk waktu yang lama.
Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke area gelap dan berkata dengan lemah, "Aku percaya padamu, tapi sekali ini saja." Mendengar suara Mu Chen yang sama tenangnya, Zantai Liuli menggigil. Matanya menatap Mu Chen. Dia memiliki emosi yang kompleks di dalam hatinya, karena dia tahu persis betapa berbahayanya tindakannya itu. Jika dia melakukan sesuatu yang licik, dia mungkin akan menyebabkan Mu Chen jatuh ke dalam bahaya yang mematikan. Tapi, dia tetap memilih untuk percaya padanya. Meskipun dia telah mendapatkan kepercayaan dari Mu Chen dan banyak orang melalui beberapa taktiknya sebelum ini, keputusan ini masih membuat Zantai Liuli merasa sedikit berkonflik. Kepercayaan yang dia kumpulkan di masa lalu berasal dari tipuannya, tetapi kali ini, Mu Chen, bahkan setelah mengetahui semua bahaya yang terlibat, serta sifat liciknya, memilih untuk percaya padanya. Melihat wajah tampan dan muda Mu Chen, Zantai Liuli menggigit bibir merahnya dengan ringan, lalu akhirnya mengangguk dengan lembut. "Baiklah, harap berhati-hati, Tuan Mu Chen. Menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan roh jahat." Setelah mencapai resolusi dengan Zantai Liuli, Mu Chen juga tidak ragu-ragu. Dia hanya menatapnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang. Di mana dia menyerang? Tentu saja, area gelap di mana Kaisar Arai Langit menarik rantai simbol pertempuran, mencoba untuk keluar dari mereka untuk melarikan diri dari susunan pertempuran. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen berani mendekati daerah itu, matanya tiba-tiba berkedip dengan kebencian. Dia menjilat bibirnya, dan wajahnya penuh dengan aura pembunuh yang intens. "Dasar bocah nakal, kamu mendekati kematian." The Sky Arai Emperor tertawa keras, dan telapak tangannya terangkat dengan tajam sehingga gas hitam, yang telah berkumpul di sekitar tubuhnya, tiba-tiba meledak seperti aliran asap dan langsung menyelimuti Mu Chen. Suara mendesing. Mu Chen melihat Sky Arai Emperor menyerang. Alisnya berkerut, tapi dia tidak mengambil sikap bertahan. Menggoyangkan punggungnya, sepasang sayap Phoenix ungu dan emas besar terentang. Sayapnya bergetar saat dia mundur dengan cepat. Dengan bantuan sayap Phoenix yang ditransformasikan dari simbol Phoenix nyata, kecepatan Mu Chen jelas telah mencapai tingkat luar biasa yang tak tertandingi bahkan bagi mereka yang berada di puncak menjadi penguasa kelas 5. Suar asap yang jahat, meskipun ganas, tidak pernah bisa mengejar Mu Chen. Saat ia mengejarnya, gas hitam itu berangsur-angsur menipis. Itu karena daya yang terkandung di dalamnya dikonsumsi dengan cepat. Melihat ini, tatapan Mu Chen sedikit melintas. Di daerah gelap ini, tampaknya kekuatan Kaisar Arai Langit telah sangat ditekan, dan jenis serangan yang melonjak dari tubuhnya akan terus melemah, kemungkinan karena diselimuti dalam susunan pertempuran. Tampaknya itu bukan tidak mungkin baginya untuk melemahkan beberapa kekuatan Sky Arai Emperors, jika dia menggunakan penindasan dari arai pertempuran. "Jadi, kau anak nakal yang hanya bisa kabur seperti tikus." Sky Arai Emperor terkejut melihat bahwa Mu Chen begitu cepat, tapi segera dia tersenyum, mengulurkan jari-jarinya yang kering dan pucat, dan tiba-tiba mengarahkannya ke udara. "Karena kamu sangat suka berlari, maka aku akan membiarkanmu berlari semau kamu." Ledakan. Saat jari-jarinya menunjuk, udara hitam tebal di sekitarnya bergulung dengan liar dan akhirnya berubah menjadi 5 ular setan hitam yang sangat besar dengan panjang sekitar 100 kaki. Ular itu bersisik, ganas dan aneh, berbau busuk di sekujur tubuh mereka. Bahkan ruang itu terkorosi dengan jejak distorsi. Mendesis. Saat 5 ular setan hitam ini muncul dengan desisan, mereka telah menembus kehampaan dan kemudian mengelilinginya, menyerang langsung ke arah Mu Chen. Wajah Mu Chen berubah saat melihat 5 ular setan hitam. Menilai dari fluktuasi fatal dan berbahaya yang dia rasakan dari mereka, meskipun Kaisar Arai Langit telah ditekan oleh susunan pertempuran selama ribuan tahun, dan sekarang dia tidak setengah sekuat dia di masa jayanya, dia masih gunung besar yang tidak bisa ditandingi oleh Mu Chen. Jika bukan karena itu menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melawan tentara batu, itu mungkin untuk menghancurkan Mu Chen dengan mudah. Meski begitu, itu masih bisa berakibat fatal bagi Mu Chen ketika mulai melepaskan kekuatan aslinya. Suara mendesing. Sepasang sayap Phoenix mengepak dengan keras di belakang punggung Mu Chen dan melesat ke potensi ekstrim mereka. Sosoknya benar-benar meninggalkan bayangan di udara, dan suara tajam dari sesuatu yang bersiul di udara terdengar menusuk. Dia sudah tahu bahwa kekuatan Kaisar Arai Langit akan terus-menerus ditekan dan habis selama itu dalam susunan pertempuran, jadi dia hanya perlu terus berputar.
Serangan ofensif yang kejam secara alami akan terus melemah, dan ketika mereka melemah sampai-sampai Mu Chen bisa menghadapinya, dia akan bisa menghancurkannya. Strategi pertempuran Mu Chen benar, tapi dia agak meremehkan tingkat keparahan serangan ofensif. 5 ular iblis hitam begitu cepat sehingga mereka tampaknya mampu menembus kekosongan. Mereka datang dari segala arah dalam ledakan singkat dan mencoba membunuhnya. Ledakan, ruang di sebelah kanan Mu Chen hancur pertama, dan Black Demonic Serpent ditembak dengan tombak iblis tajam dari ekornya. Ular itu membentak di depan Mu Chen dan menembak ke arah jantungnya. Siluet Mu Chen tiba-tiba terhenti, dan segera pikirannya bergerak. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, Dragon Phoenix Golden Armor muncul dalam sekejap, dan gelombang yang tidak bisa dihancurkan menyebar. Lengan Mu Chen terlipat di depannya, dan cahaya keemasan meresap seperti perisai emas, memungkinkan ekor ular untuk menembak ke arahnya dengan ganas. Dentang, kedua belah pihak bentrok dengan keras, dan percikan api langsung terciprat. Suara benturan emas dan besi bergema dengan keras, dan titik kontak di ruang berfluktuasi dengan riak yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Suara mendesing, sosok Mu Chen terbang kembali ratusan kaki. Di lengannya, yang dilindungi oleh baju besi emas, ada penyok, dan kesemutan-kesemutan menyebar ke seluruh lengannya, yang diam-diam membuatnya khawatir. Ini adalah kekuatan dari hanya satu ekor Black Demonic Serpent, dan itu sangat kuat sejauh itu. Namun, dengan bantuan momentum dari terbang mundur, Mu Chen juga telah mundur dari rentang serangan Black Demonic Serpent, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega. Dia melihat bahwa ruang di belakangnya terfragmentasi, dan Black Demonic Serpent lain datang dengan ganas dan agresif. Kecepatan ini sangat cepat, bahkan jika Mu Chen memiliki sayap Phoenix untuk memaksimalkan kecepatannya, dia masih tidak bisa melarikan diri. Hampir sampai, mata Mu Chen berkedip cepat, dan dia bisa merasakan bahwa, setelah menunda, kekuatan di atas Black Demonic Serpent tidak lagi seburuk dulu, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk melarikan diri sekarang. Ledakan, pada titik ini, Mu Chen tidak ragu-ragu. Dengan gerakan pikiran, energi spiritual yang agung meletus dari tubuhnya seperti badai. Cahaya menyebar, dan siluet besar muncul. Di balik siluet itu, matahari keemasan menggantung di udara, dan sosok itu seperti Buddha. Gelombang energi spiritual yang kuat menyebar luas. Itu adalah tubuh abadi matahari. Kekuatan 3 matahari. Mu Chen menyulap segel dengan kedua tangan, dan di dalam grid solar unding body, 3 matahari emas naik perlahan dan akhirnya terbuka. Cahaya keemasan seperti emas cair mengalir dengan bebas, menyebabkan tubuh abadi matahari bersinar dengan cemerlang. Gemuruh. The Grid Solar Unding Body melakukan pukulan dengan telapak tangannya yang besar, dan cahaya keemasan terkondensasi menjadi kristal emas di lengannya. Kekuatan pukulan itu cukup untuk menghancurkan gunung. Ledakan. Telapak tangan besar, ditutupi dengan lapisan kristal emas, akhirnya berbenturan keras dengan Black Demonic Serpent. Dampak dari tabrakan tersebut menyebabkan guncangan ke angkasa, dan dampak kekerasan tersebut menyebabkan fluktuasi menyebar dengan liar. The Grid Solar Unding Body terbang kembali dengan kasar saat seluruh telapak tangan hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi titik-titik cahaya. Namun, meskipun Grid Solar Unding Body membayar harga satu telapak tangan, Black Demonic Serpent juga hancur menjadi bintik hitam cahaya. Di dalam Grid Solar Unding Body, Mu Chen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat serius. Pada serangan sebelumnya, dia telah memicu kekuatan terkuat dari Grid Solar Unding Body, tapi meski begitu, telapak tangan telah hancur dan bahkan tubuhnya sendiri terpengaruh. Setelah membayar harga seperti itu, dia hanya menyingkirkan satu Black Demonic Serpent. Sekarang, 4 ular setan hitam lainnya datang ke ruang angkasa, mengelilinginya dan membuatnya putus asa. Setelah Kaisar Arai Langit benar-benar mulai menjadi serius, dan Mu Chen terpaksa terpojok, perbedaan kemampuan antara kedua belah pihak dapat dengan jelas terlihat. Gemuruh. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Ruang sekitarnya memiliki turbulensi yang hebat saat 4 Black Demonic Serpent melintas. Momentum amukan mereka sangat ganas. Semakin banyak kamu bertempur, kamu akan semakin lemah, dan aku tidak percaya kamu akan membunuhku di sini. Bahaya mendekat, tetapi Mu Chen tidak takut. Sebaliknya, ada kilatan ganas di matanya. Saat berikutnya, tubuh abadi matahari besar mengepalkan tinjunya yang lain,
dan pilar besar Meru Setan yang membawa roh kekuatan iblis yang tidak menyenangkan melintas, dan 3 matahari emas di dalam tubuh bersinar semakin terang. Rupanya, Mu Chen telah memicu kekuatannya secara maksimal. Ledakan. The Great Solar Unding Body melangkah keluar dengan kakinya yang besar saat pilar besar Meru Demonik bergegas keluar, memancarkan kekuatan iblis dan secara langsung menyelimuti Black Demonic Serpent. Pertempuran yang kejam tiba-tiba meletus di dalam arena. Setiap kali Mu Chen melakukan kontak dengan Black Demonic Serpent, retakan besar muncul di Great Solar Unding Body, dan bahkan tubuh Mu Chen sendiri terkena dampak karena lebih banyak darah di sudut mulutnya secara bertahap menetes ke bawah. Namun, sama seperti Mu Chen dalam kekacauan yang mengerikan, keempat Black Demonic Serpent juga membayar harga yang mahal. Ketika pilar besar Meru Iblis dihancurkan dengan keras, gas hitam tebal di sekitar mereka terus-menerus tersebar dan menghilang. Jatuh. Ular iblis hitam terakhir tidak bisa lagi bertahan ketika pilar besar Meru Iblis meraung lagi dengan kekuatannya yang kuat. Itu pecah dalam desisan, tetapi pada saat kritis sebelum benar-benar hancur, ekor ular itu bertabrakan dengan keras di dada Great Solar Unding Body. Ledakan. The Great Solar Unding Body, yang sudah penuh dengan retakan, tidak dapat menahan serangan itu dan hancur berkeping-keping. Dengan ledakan itu, sosok Mu Chen terbang kembali dengan keras. Menyembur. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Mu Chen. Wajahnya sedikit pucat, dan dia terlempar ke belakang 1000 kaki sebelum dia dengan paksa menstabilkan dirinya. Lebih dalam kegelapan, ketika 5 Black Demonic Serpent hancur berkeping-keping, Sky Array Emperor, yang bertarung dengan rantai simbol pertempuran, sadar, dan segera mata menakutkan itu sekali lagi melihat ke arah Mu Chen. Awalnya, dia pikir serangan sebelumnya sudah cukup untuk menyingkirkan Mu Chen. Tetapi bagaimana dia bisa berharap bahwa semut dari penguasa kelas 4 ini bisa menahan serangannya? Serangan ini cukup kuat untuk melenyapkan bahkan penguasa kelas 5. Kamu telah menarik minat saya. The Sky Array Emperor menyeringai jahat pada Mu Chen, dan rune wajah hantu di wajahnya yang layu tampak mulai menggeliat. Melihat senyumnya, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah, karena dia merasakan gelombang yang mengerikan dan berbahaya. Ledakan. Rune wajah hantu di wajah Sky Array Emperor tiba-tiba terbelah dan terbuka. Setengah dari rune langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menembak keluar dan melonjak menuju Mu Chen. Mu Chen melihat ini dan tanpa ragu-ragu, dia mempercepat hingga batas maksimumnya dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit kaku. Mengapa Zantai Liuli belum memberikan pukulannya? Apakah dia benar-benar ingin membunuhnya melalui tangan orang lain? Jika itu masalahnya, maka bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, dia harus membunuhnya di sini. Namun, saat Mu Chen mundur dengan tergesa-gesa, di luar barisan pertempuran, tatapan Zantai Liuli sedikit berkedip. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mendesah pelan, dan segera ekspresinya menjadi serius. Dia menggigit jarinya, dan jejak darah merah menetes di segel batu. Tangannya membuat segel dengan kecepatan kilat saat dia berseru, "Erup!" Ledakan. Dengan seruannya, segel batu kuno di telapak tangannya meledak dan meledak.